Sebelumnya Pak Ganjar unggul sekitar 4%, sekarang ada tren Pak Prabowo mulai menyalip Ganjar Pranowo meskipun selisihnya hanya 0,1, artinya tidak signifikan. Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC memetakan elektabilitas Ganjar melampaui Prabowo dan Anies, yakni sebesar 37,9%. Ganjar mengalami penguatan, Prabowo itu cenderung tidak mengalami perubahan berarti. Kemudian yang menurun justru Anies Baswedan. Konsisten di urutan survei ketiga, terus nggak naik-naik gitu loh. Konsisten di urutan survei ketiga, terus nggak naik-naik gitu loh. Bahkan survei terbaru dari Kompas kan cukup jauh betul ya. Lompatan ke bawahnya yang dilakukan oleh Anies. Ngapain pilih Anies? Ngapain pilih Anies? Kan sudah ada Prabowo dan ada Ganjar Pranowo. Perbedaan jauh Capres 2024, Anies konsisten turun, Ganjar konsisten naik. Carta Politika merilis hasil survei terbaru mereka, Ganjar Pranowo menempati urutan pertama sebagai calon presiden. Sementara di urutan ketiga, Anies Baswedan dengan 23,6%. Dulu kebanyakan pengamat dan poster mungkin menduga putaran kedua itu lebih mungkin diisi oleh pertarungan Ganjar dengan Anies. Tapi ternyata beberapa bulan terakhir memperlihatkan malah ini akan jadi pertarungan yang sengit antara Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto. Kami sudah terbiasa ditempatkan nomor 3 dan kami tetap optimis untuk bisa memenangkan dalam sebuah kompetisi Pilpres nanti. Bagaimana kita mau takut atau kita khawatir kalau melawan yang berkali-kali kalah. Ganjar memperoleh dukungan 42,2%. Perolehan ini menegaskan posisi Ganjar unggul signifikan atas Prabowo yang mendapatkan suara 32,1% dan Anies 17,4%. Sebenarnya nggak menyenangkan buat kita bertanding dengan orang yang berkali-kali kalah. Kayaknya gimana gitu, nggak asik gitu loh. Kalau di survei nomor 3, buat apa dijegal? Kalau surveinya nomor 3, tapi tetap menjegal, mungkin dia punya survei yang sesungguhnya yang kita tidak tahu. Posisi Mas Anies tertekan karena di-framing sebagai capres yang menawarkan antitesa, sehingga ketika approval Presiden Jokowi naik, makin sedikit pemilih yang membeli narasi perubahan. Tertinggal jauh Aniesnya. Kalau kita pakai survei hari ini SMRC ya, Ganjar 38, Prabowo 31, kalau tidak salah Anies 19. Ya dengan angka seperti itu ya wajar meradang. Tidak ada satupun survei yang pernah memenangkan kita. Nggak ada. Bahkan Litbang itu menempatkan kita jauh sekali di bawah. Surveyor itu kan penipu, pembohong, mengutak-atik angka. Kita boleh salah tapi nggak boleh bohong. Kira-kira gitu. Pastinya diperhitungkan masak-masak ya. Ini kita hentikanlah lucu-lucuan kayak gini. Gabung kita aja Ganjar. Pasti menang. Merdeka! 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 Lembaga survei turut memotret pergerakan elektabilitas tokoh yang digadang-gadang bakal menjadi calon presiden di 2024. Terbaru hasil 8 survei elektabilitas Capres 2024, Anies Baswedan semakin jauh tertinggal di belakang. Seperti yang diketahui hingga saat ini, 3 tokoh digadang-gadang jadi bakal calon presiden di Pilpres 2024. Mereka adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Secara berkala, lembaga survei tersebut merilis temuan mereka ke publik tentang elektabilitas ketiganya. Terbaru, lembaga Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC merilis hasil survei terbaru mengenai elektabilitas bakal Capres 2024. Dalam survei tersebut, Ganjar Pranowo unggul dalam simulasi 3 nama Capres melawan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Adapun survei ini dilakukan pada 30 hingga 31 Mei 2023. Pilihan sampel dilakukan melalui metode Random Digit Dialing atau RDD. RDD sendiri merupakan teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak. Dengan teknik RDD, sampel sebanyak 909 responden dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, dan screening. Direktur Riset SMRC Denny Irvani mengatakan para responden diberikan pertanyaan sosok mana yang dipilih apabila Pilpres digelar hari ini.
Hasilnya dalam simulasi dengan 3 nama tertutup itu Ganjar unggul dengan elektabilitas mencapai 37,9%. Di posisi kedua ada Prabowo Subianto dengan elektabilitas sebesar 33,5%. Anies Baswedan di posisi ketiga yakni 19,2%. Pewawancara hanya menyebutkan 3 nama, masih ada 9,4% warga yang masih tidak menyebutkan pilihannya. Ganjar 37,9%, kemudian Prabowo 33,5% dan Anies 19,2%. Kata Denny seperti yang dikutip dalam keterangan tertulis Senin 5 Juni. Lebih jauh, Denny juga menunjukkan bahwa dalam 6 bulan terakhir, kesukaan pemilih kepada Anies Baswedan juga cenderung semakin lemah. Ini menurut Denny menjadi salah satu penjelas mengapa elektabilitas Anies cenderung melemah dalam periode ini. Sementara Ganjar dan Prabowo terus bersaing ketat dengan dukungan yang relatif seimbang. Secara total, tingkat kesukaan pemilih terhadap sosok Ganjar Pranowo berada di angka 82%, kemudian disusul Prabowo di angka 80% dan paling terendah ditempati Anies Baswedan dengan 68%. Dari sisi kualitas, Ganjar Pranowo cenderung lebih positif dibandingkan Prabowo dan Anies Baswedan. Dalam survei terakhir 30-31 Mei, di antara yang tahu yang suka kepada Ganjar 82% dan Prabowo 80%, serta Anies 68%. Ungkap survei SMRC Selasa 6 Juni. Lebih lanjut, menurut survei tersebut, Ganjar juga tidak hanya disukai oleh pemilih tetapi juga memiliki popularitas tertinggi dibandingkan Prabowo dan Anies Baswedan. Pada kelompok pemilih yang tahu ketiganya, Ganjar mendapat dukungan 42,2%, unggul signifikan di atas Prabowo yang hanya 32,1%, sedangkan Anies Baswedan jauh lebih rendah, 17,4%. Bukan hanya satu lembaga survei yang menunjukkan tingginya elektabilitas Ganjar. Dalam hasil survei yang dirilis Carta Politika, Ganjar Pranowo juga menduduki posisi pertama. Kader PDIP itu memperoleh elektabilitas sebesar 38,2%. Gubernur Jawa Tengah itu unggul dibandingkan Prabowo Subianto di angka 31,1%, Anies Baswedan 23,6% dan tidak menjawab 7,1%. Direktur Eksekutif Carta Politika Yonarto Wijaya menjelaskan elektabilitas Ganjar Pranowo saat ini merupakan paling tinggi sejak pertama kali Carta Politika melakukan survei terkait Pilpres pada Juli 2021 lalu. Berbeda dengan Ganjar yang tidak pernah lepas dari urutan 2 besar dan angka yang cukup kompetitif dengan Prabowo, Anies Baswedan justru angkanya semakin menurun meskipun berada di urutan nomor 3. Dukungan yang diterima Anies Baswedan sebagai calon presiden pada 2024 ternyata mulai merosot. Menurut survei terakhir Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia, menurut survei tersebut tren dukungan Anies turun dari yang sebelumnya sempat menyentuh angka 19% pada 2022 lalu, sekarang hanya menjadi 12,5% pada Mei 2023. Survei tersebut dilakukan pada 26 hingga 30 Mei 2023 terhadap 1.230 responden yang merupakan warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon. Pemilihan sampel dilakukan melalui metode random digit dialing. Para responden diwawancarai melalui telepon oleh pewawancara yang dilatih Lembaga Survei Indikator. Margin of error survei kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan, 95% asumsi sampel random sampling. Nama Anies sudah mulai merosot sejak paruh pertama tahun ini dari puncak tertinggi pada November 2022 sebesar 19,1%. Anjlok dalam terjadi pada Maret 2023 menjadi hanya 15,2%, naik sedikit pada April 15,9% dan konsisten turun sejak 5 Mei di posisi 12,5%.